Selanjutnya, kami, TNI Polri, siap menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak. Susunan militer dalam kabinet. Apa sih pentingnya? Jawabannya sangat penting. Kabinet Prabowo Gibran yang kemungkinan besarnya akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan harus memilih secara matang-matang siapa nantinya yang bakal mengisi posisi-posisi strategis di militer. Kenapa begitu? Masalah kudeta militer seperti yang banyak terjadi sekarang di Afrika mungkin akan jauh dari potensi itu di Indonesia. Tapi, masalah pertahanan sekarang adalah isu yang sangat penting, sehingga keamanan nasional punya kedudukan yang vital dalam perkembangan perekonomian dan sosial suatu negara. Prabowo Subianto yang berasal dari militer, pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus, pernah jadi Panglima Komandan Strategis Angkatan Darat. Pasti paham betul isu ini. Jadi, penting bagi kabinet yang baru memilih dengan tepat siapa yang akan menduduki posisi-posisi penting ini. Yang menarik, ada banyak nama purnawirawan TNI Polri yang masuk dalam tim kampanye kemarin. Beberapa nama jenderal, seperti Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto, Agung Gumelar, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa nama mantan petinggi Polri pun, seperti mantan Kapolri Jenderal Pol Purnawirawan Sutarman, Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Iriawan, atau dikenal dengan Iwan Bule juga masuk. Nama-nama ini bisa jadi pembisik untuk kabinet Prabowo Gibran soal siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan di militer dan kepolisian. Oke, kita mulai dengan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Prediksi aku sih bakal tetap dijabat nih sama Kasat yang sekarang, Maruli Simanjuntak. Alasannya bukan karena Maruli adalah menantu dari Luhut Panjaitan. Secara umur, masih lama untuk pensiun, dan juga karena banyak perannya di TNI. Mengawali karir di Akademi Militer tahun 1992 dari Kecabangan Infanteri dan Detasemen Tempur Cakra. Sepanjang berkarir di militer, Maruli pernah menduduki beberapa posisi dan jabatan strategis di lingkungan TNI. Pernah pun jadi Komandan Pas Pampres dari tahun 2018 sampai 2020, Pangdam dari tahun 2020 sampai 2022, dan jabatan terakhirnya sebelum menjadi Kasat adalah Pangkostrat. Tahu siapa julukannya? Bapak Air. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Angkatan Laut ya, tidak. Maruli dijuluki Bapak Air karena gagasannya dalam hal pengadaan air bersih. Maruli memanfaatkan pasukannya mencari sumber-sumber air dan memasang pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di banyak wilayah. Sampai-sampai ya Maruli dapat penghargaan dari MURI sebagai insan Indonesia yang membantu pengadaan air bersih terbanyak kepada masyarakat secara berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan Kepala Staf Angkatan Udara? Untuk jabatan KSAU, sebenarnya ada beberapa nama. Ada beberapa pejabat tinggi TNI Angkatan Udara yang menyandang pangkat bintang 3 atau Marsikal Madya. Dan nama Marsdia TNI Kusworo bisa jadi masuk dalam radar karena berpengalaman sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Jauh sebelum ditunjuk sebagai Kepala Basarnas, Kusworo punya banyak pengalaman dalam hal posisi strategis. Jadi Danlanut Palembang sampai Danlanut Adi Sumarmo. Dari sini karirnya semakin moncer. Diangkat sebagai Wakil Komandan Seskoau, Staf Potensi Dirgantara Angkatan Udara, dan Asisten Personalia Panglima TNI. Nama lain selain Kusworo ada Andiawan Martono Putra yang juga punya potensi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, mengingat pengalamannya sebagai Wakil KSAU. Prestasinya juga mentereng. Andiawan adalah pilot pesawat F-16 Fighting Falcon dengan peraih 1000 jam terbang. Andiawan juga tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Udara. Nama yang akan menduduki jabatan Kepala Staf Angkatan Laut juga menarik nih untuk kita ulik. Saat ini, setidaknya juga ada beberapa perwira di Angkatan atau di TNI Angkatan Laut yang punya pangkat bintang 3 dengan usia antara 55 sampai 57 tahun. Nama Laksamana Muhammad Ali yang menjabat sebagai KSAL era Jokowi bisa jadi
masuk daftar mengingat umurnya yang sekarang masih berpotensi untuk menjabat KSAL kembali. Selain punya karir militer yang bagus, berkaitan dengan pendidikan umumnya, Laksamana Muhammad Ali sudah menempuh pendidikan tinggi jenjang S1 jurusan ekonomi dan S2 jurusan manajemen. Selama berkarir di militer, sejumlah tanda jasa bergengsi telah dikantonginya, mulai dari bintang, satya lancana, hingga gelar kehormatan. Tapi, yang paling seksi untuk kita bahas tentunya adalah posisi jabatan Panglima TNI. Siapakah yang akan menjadi setelah Jenderal Agus Subianto? Atau masih ada kemungkinan ia akan menjabat kembali sebagai Panglima, mengingat masa pensiunnya baru pada tahun 2025. Ditambah, Jenderal Agus disebut sebagai orangnya Jokowi. Apakah Jenderal Agus Subianto akan diangkat kembali di masa pemerintahan Prabowo? Potensinya iya. Alasannya bukan karena nama belakangnya yang sama ya, tapi kedekatan antara Prabowo dan Agus. Selepas Akabri dengan pangkat Letnan II, Agus Subianto termasuk perwira muda yang direkrut oleh Prabowo untuk dilatih sebagai anggota Kopassus untuk ke Timor Timur. Hubungan keduanya juga semakin dekat setelah Agus Subianto menjabat sebagai Komandan Pas Pampres. Bahkan, saat ditanya soal Jenderal Agus Subianto akan menjabat sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudho Margono, Prabowo memberikan gestur acungan jempol dan senyuman. Tapi, ada kabar miring tentangnya. Jenderal Agus Subianto adalah Pati TNI Angkatan Darat dengan karir militer tercepat menjadi Panglima TNI. Makanya disebut, pengangkatan Agus Subianto syarat nepotisme sejak mulai dipercaya menjadi perisai hidup Presiden Jokowi dengan menjabat sebagai Dan Pas Pampres 2020 sampai 2021. Masih ada lagi nih beberapa jabatan strategis yang juga penting untuk kita bahas. Pertama adalah jabatan Kapolri. Apakah nama Listio Sigit akan tetap jadi Kapolri? Itu bisa jadi. Kenapa? Karena umur Listio Sigit yang baru menginjak 55 tahun sekarang. Bagi masyarakat umum, usia 55 tahun memang angka yang cukup tua. Tapi di institusi Polri, 55 tahun adalah usia yang potensial untuk menjabat sebagai Kapolri. Apakah Listio Sigit akan dipakai saat Prabowo menjabat? Ya, memang tidak ada hubungan kedekatan yang tersorot dari keduanya. Hanya sekali dua kali. Tapi tidak dengan Jokowi. Hubungan keduanya sudah sangat dekat. Bahkan sejak Jokowi masih menjadi wali kota Solo. Pada tahun 2014, kedekatan Jokowi dan Listio berlanjut. Setelah memenangkan pemilu 2014, Jokowi menunjuk Listio sebagai ajudannya. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Kabareskrim, Listio sempat menjadi Kapolda Banten dan selanjutnya menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Lalu kemudian Jokowi mengajukan Listio Sigit sebagai calon tunggal untuk Kapolri. Faktor kedekatan dengan Jokowi ini bisa berdampak pada keputusan Prabowo nantinya dalam memilih kembali Listio sebagai Kapolri. Jabatan yang kedua, yang juga strategis adalah jabatan Wakapolri. Jabatan ini terakhir dipegang oleh Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto. Tapi, jika Listio Sigit kembali menjadi Kapolri, nama Wahyu Widana bisa masuk bursa jabatan Wakapolri. Untuk sekarang, jabatan Wahyu Widana adalah Kabareskrim. Biasanya, posisi ini akan loncat menjadi Wakapolri atau tidak Kapolri. Alasan kuatnya adalah Wahyu Widana dan Listio Sigit merupakan satu angkatan. Soal prestasi juga terbilang cemerlang. Wahyu adalah peraih Adi Makayasa atau gelar lulusan terbaik Akpol. Karir Wahyu kian menanjak ketika tahun 2021 dia dipercaya menjabat sebagai asisten Kapolri bidang SDM. 2 tahun setelahnya, atau tepat 26 Februari 2023, Wahyu ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintelkam. Saat itu, Jenderal Bintang 3 tersebut menggantikan Komjen Ahmad Doviri dimutasi menjadi Inspektur Pengawasan Umum Irwasum Polri. Baru 4 bulan menjabat, Wahyu dipercaya Kapolri sebagai Kabareskrim terhitung sejak 24 Juni 2023.
Satu jabatan lagi nih yang penting untuk kita bahas. Apa itu? Yap, jabatan Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN. Ada beberapa nama yang bisa jadi akan menggantikan Budi Gunawan yang sudah dari 2016 jadi Kepala BIN. Nama Budi Gunawan sejak lama diisukan akan digeser karena isu kedekatannya dengan Megawati Soekarno Putri. Nama yang paling menguat adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Ada banyak alasan. Salah satunya karena hubungan kedekatannya dengan Prabowo. Ex-Kasat ini menyatakan dukungannya ke pasangan Prabowo Gibran. Bentuk dukungan ini kemudian bisa mengantarkan Dudung untuk menduduki jabatan Kepala BIN.